Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Uni Fitriana Eskom, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 24001039252255 Pada hari ini, Jumat, tanggal 18 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka ujian kinerja di SMK Bakti Praja Dukuwaru dengan materi integrasi aplikasi perkantoran, mailing match. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Oke, sudah makan siang? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Ada yang bisa memimpin doa? Silahkan, siapa? Saya. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sudah? Oke. Hari ini temannya ada yang nggak masuk? Berapa orang? Oke, Ibu absen dulu ya. Diki Wahyu Saputra ada? Hadir, Bu. Fasya Muaman ada? Hadir, Bu. Nabila Zahratu Nisa Zafik? Lintang Ananda Zahra? Sulistiawati? Putri Ayu Febriana? Eva Kofifa? Atia Igra Naila? Lulu Maksumah? Dinda Nur Alia? Anggun Mutiara Devi? Adelia Cahyaningrum? Siti Maya Ulfa? Mana? Nggak berangkat? Oke. Rahayatun? Nggak berangkat juga. Gusti Ardiansah? Dir. Oke. Raka Febri Aldi? Ya, ada. Tias Angga Saputra? M. Zangki Iksan Nur Salim? Oke. M. Fadlan Faridotullah? Oke. Muhammad Armansyah? Melati Finza Sofwani? Oh ya. Rizka Aprilia? Ya. Zahra Aulia? Vina Aulia? Alicia Tri Kirania? Nggak berangkat. Oke. Sela Aprilia Pratama? Nggak berangkat juga. Oke. Ervan Maulana? Nur Ahmad Afghani? Oke. Sudah ya? Mudah-mudahan yang lain tetap sehat ya. Teman-teman, biarpun teman-temannya dalam kondisi yang kurang sehat, kita harus bisa menjaga kesehatan kita, nggih. Oke. Bisa dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya? Monggo, siapa yang biasa jadi dirijen? Ayo Mbak. Nggak apa-apa, maju di sini. Ayo Mbak. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak bisa berdiri sebentar.
Ya, Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Boleh duduk kembali, Mbak. Oke. Untuk hari ini kita akan belajar tentang integrasi aplikasi perkantoran, mail merge, yaitu yang tujuan pembelajarannya adalah agar siswa dapat membuat dokumen massal yang dikirim atau ditujukan untuk ke banyak atau ke massal tujuan melalui aplikasi Word dengan tool yang ada di aplikasi Word, yaitu mail merge. Ya. Berikut Ibu akan sampaikan untuk materinya. Oke. Mail merge. Mail merge adalah fitur yang berfungsi untuk menggabungkan data dari suatu sumber ke dalam template dokumen. Oke. Selanjutnya, seberapa penting mail merge adalah yang pertama, yaitu efisiensi waktu, personalisasi, pengurangan kesalahan, fleksibilitas, dan skalabilitas. Ya. Untuk yang selanjutnya, fungsi mail merge yaitu membuat dokumen dengan isi yang sama, mempercepat proses pengiriman ke banyak penerima, bisa membuat berbagai macam dokumen, mempermudah proses pembuatan surat. Jadi ini digunakan untuk pembuatan dokumen administrasi perkantoran, ya.
Oke, keuntungan dari mail merge antara lain yang pertama, menghemat waktu dan tenaga dalam membuat dokumen dalam jumlah banyak. Yang kedua, mempermudah proses komunikasi dengan banyak penerima. Yang ketiga, menjaga konsistensi format dan isi dari dokumen. Oke. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah membuat mail merge. Yang pertama yaitu menyiapkan data source atau sumber data. Ini biasanya kita buatnya di Excel. Iya. Siapkan file sumber data database misal dalam format Excel yang berisi informasi yang akan disampaikan ke dalam dokumen utama. Misal nama, terus alamat, terus nomor. Iya. Oke. Next. Oke. 4 jenis mail merge. Ya, yang dibuat mail merge itu biasanya apa aja? Surat atau letter, terus label surat, mailing label, terus amplop, terus directory. Selain itu ada juga biasanya invoice, ya. Invoice itu bisa dibuat pakai mail merge. Ya. Oke. Data source itu berasal dari Microsoft Office, Outlook Contact List, Microsoft Office Excel, Worksheet, Microsoft Office Word Table, Microsoft Office Access Database Table ya. Oke. Langkah yang kedua yaitu membuat dokumen baru. Ya, membuat dokumen baru atau gunakan dokumen baru atau gunakan dokumen yang sudah ada sebagai dokumen utama. Dokumen inti atau dokumen utama yang tidak berubah atau tetap dari surat yang dibuat. Apabila diketikkan teks atau informasi lain pada dokumen utama, maka akan dijadikan format dasar dari surat yang akan dikirimkan. Misalkan apa tadi? Surat penawaran, surat undangan. Nah, ijazah ya, itu namanya dokumen utama. Oke. Yang ketiga, langkah ketiga yaitu hubungkan dokumen utama. Oke. Pertama, buka menu mailing pada dokumen utama. Di Word itu kan nanti ada tool yang tulisannya My Links ya. Di Microsoft Word buka tab My Links, lalu pilih penerima, klik di select recipient dan pilih opsi use existing list untuk memilih file data yang telah dibuat sebelumnya. Kan tadi di Excel sudah ada data source ya. Nanti kita klik select recipient dan pilih opsi use existing list. Nah, yang ketiga yaitu pilih lembar kerjanya. Tadi di Excel itu data source-nya kita beri nama apa ya? Kita munculkan di Word. Jika data berada dalam lembar kerja Excel, pilih lembar kerja yang sesuai. Jangan sampai salah klik data source-nya ya. Harus sesuai dengan dokumen yang mau kita kirim atau kita buat. Oke. Next. Yang keempat. Apa? Sisipkan data ke dokumen utama. Oke. Posisikan kursor, letakkan kursor pada posisi di mana data akan disisipkan. Sisipkan fill penggabungan. Pilih insert merge field. Dan pilih field yang sesuai dari data sumber. Misal nama, alamat. Misalkan di data source-nya kita mau kirim surat penawaran. Surat penawarannya berarti di situ ada data source-nya nama dan alamat. Oke, nanti dimunculkan
di Word sesuai nama dan alamat. Ulangi langkah ini, semua langkah diulangi yang ingin disisipkan. Misalkan di dokumen, di dalam dokumennya juga ada alamat atau nama perusahaan, nama vendor, nanti bisa disisipkan di dalam dokumen. Ya. Oke, yang kelima yaitu pratinjau dan selesaikan. Yang pertama pratinjau. Kalau pratinjau itu kita mau melihat hasilnya dari yang sudah kita munculkan tadi di field ya. Klik preview result untuk melihat data yang muncul dalam dokumen. Nanti di situ muncul nama, terus muncul alamat, nama perusahaan ya. Yang kedua ada edit jika perlu. Jika ada kesalahan atau perubahan, kembali ke langkah sebelumnya dan diperbaiki. Oke. Terus yang ketiga, selesaikan dan simpan. Klik finish dan merge dan pilih opsi edit. Ya. Individual dokumen untuk menyimpan semua dokumen yang digabungkan dalam file baru atau pilih dokumen untuk langsung mencetak atau dikirim ke email ya, dikirim ke email atau mencetak print. Nanti ada tulisan print di Word. Next, cara tepat membuat mail merge, yaitu satu, memahami cara mengurutkan, memfilter, dan mencari data dalam sumber data. Yang kedua, menghindari kesalahan umum dalam mail merge. Yang ketiga, memanfaatkan fitur-fitur tambahan dalam mail merge. Oke. Sudah selesai? Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Selanjutnya kita coba untuk langkah-langkahnya. Oke, sebentar. Kita lihat video dulu. Oke, ini langkah-langkah cara pembuatan mail merge ya. Oke, yang pertama kita biasa buka dulu, kita buat data source dan dokumen utamanya. Kita buka dulu data source yang sudah kita ketik atau sudah kita simpan di dalam ya Excel. Di situ ada nama dan alamat. Oke, di situ sudah ada nama orangnya dan alamatnya di mana. Ya. Kita cek dulu benar apa enggak. Terus setelah itu kita membuat dokumen utamanya. Oke, kita buat. Kita buatnya di Word. Ya. Di Microsoft Word. Kita ketik di Microsoft Word, kita sudah buat ini surat penawaran. Surat penawaran yang akan ditunjukkan ada juga surat undangan rapat ya. Kalau ini surat undangan rapat yang akan disampaikan kepada manajer unit
Jadi di situ tadi ada nama sama alamatnya di kantor unitnya. Ya. Oke. Buka sudah, kita sisipkan fieldnya. Buka select recipient, use in exiting. Terus buka data source-nya di Excel yang disimpan tadi. Lalu karena sheet-nya cuma satu ya, kita buka satu sheet itu saja. Kalau ada sheet yang banyak, nanti kita mau ambil sheet yang mana? Diklik di sheet yang mau kita pakai. Lalu jangan lupa dicentang bawahnya. Green row of data content column header ya. Klik OK. Nah, kita akan munculkan fieldnya di mana? Ya, nama. Misalkan kita sisipkan di mana nama. Nah, lalu kita klik insert merge field, itu nama. Lalu klik lagi di alamatnya di bawah yang akan dituju. Alamat, oke. Setelah itu kita cek. Kita munculkan preview. Oke. Nah, muncul sudah sesuai namanya. Nah, kita bisa mengedit ya, nanti edit dokumennya bisa melalui aplikasi ini. Itu ada tombol navigasi yang untuk melihat nama-nama dan alamat-alamat yang akan dituju, itu melalui tombol navigasi. Nah, setelah itu misalkan file kita akan kita print, klik finish dan merge. Di situ kita akan print. Itu ada pilihan print, ada pilihan edit, dan pilihan send email. Ya. Oke, sudah sampai sini? Oke, sudah. Sebelum itu Ibu mau tanya. Hari lalu kita sudah belajar tentang aplikasi komputer. Ya. Apa itu aplikasi komputer? Siapa yang bisa jawab? Ya, oke, Mas, silakan. Aplikasi komputer yaitu program komputer yang dirancang untuk membantu manusia melakukan aktivitas dan kegiatan pengolahan data. Oke, pinter. Selanjutnya, pernah nggak kalian membuat dokumen yang dikirimkan untuk ke banyak penerima dengan tujuan yang berbeda dalam satu aplikasi atau lebih? Pernah? Belum, Bu. Oh ya, Mas. Belum. Sebelumnya berarti belum pernah ya? Oke, nanti kita belajar secara langsung. Oke. Selanjutnya, apakah kurangnya jika kita hanya menggunakan aplikasi pengolah kata? Oke, ya silakan. Oke, pinter Mbak. Setelah ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Oke, merge adalah proses penggabungan dua atau lebih dari entitas, bisa berupa file, data source, atau the table dari perusahaan digabungkan menjadi satu dengan tujuan meningkatkan efisiensi waktu, terus untuk jangkauan yang luas, mengurangi
persaingan dan pengolahan data administrasi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan Mas. Apa? Apa saja komponen dalam membuat mermaid? Oh, komponen dalam pembuatan mermaid yaitu ada dua. Satu dokumen utama dan yang satu dokumen sumber data atau data source ya. Itu yang nanti digunakan dalam pembuatan mermaid. Oke, yang selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Oke. Oke. Ya, untuk mermaid itu bisa digunakan untuk pembuatan sertifikat, untuk pembuatan ijazah, atau digunakan untuk di amplop atau di invoice ya, di sebuah perusahaan itu biasanya nanti kalau kita kirim ada penagihan dan segala macamnya itu kita pakai invoice. Jadi itulah dokumen yang bisa pakai di mail merge ya. Oke, selanjutnya kita bagi kelompok ya. Kita bagi kelompok menjadi 6. Oke. Oke, kelompok pertama Ibu sudah siapkan. Ada Mas Diki, Eva, Finza, dan Sela. Kelompok 2, Fasya, Igra, Maya, dan Rizka. Terus kelompok yang ketiga ada Angga, Ervan, Zahra, Anggun. Kelompok yang keempat ada Nabila, Lulu, Ahmad, Arman. Oke. Yang kelima, kelompok kelima yaitu Lintang, Yatun, Gusti, sama Raka. Kelompok yang keenam, Sulis, Dinda, Iksan, Alisya. Nanti yang nggak berangkat berarti nggak bisa ikut belajar kelompok ya. Oke. Ibu tadi sebelum kalian masuk ke sini, Ibu sudah menyiapkan lembar kertas kerja di meja kalian masing-masing. Tolong buatkan surat penawaran yang disampaikan ke perusahaan lain, ke vendor. Itu surat penawaran untuk spare part motor. Ya, silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu sampai jam 3:10. Oke? Ang bising ko ya, Sam. Iya, Pak. Ya. Ini berarti nanti di Excel kita pakai Excel.
Ini langsung masuk Excel aja. Excel yang mana? Nama. Sini ketik nama. Oke. Kalau udah, ini ya Bu, Ya. kan itu udah banyak itu dimasukkan. Iya, cara terus sisipkan di sini. Sudah ini, sudah dimunculkan? terus itu udah saya taruh itu Bu. Oh, sudah, berarti langsung ke sini. Ini. Sini, oh, Oh, mau Bu. coba. Ini bukannya apa? Bentar. Di mana? Dipakai yang vendor kan Bu? Ya. Hmm. Hmm. Nggak bisa. Rusak. Hmm. Ya, bentar. Ibu ambil itu dulu. Coba. Namun Bu. Muncul nggak? Ini nggak muncul deh, Mas. Iya, ini nggak bisa buka. Ambil aja Bu yang baru. Ini hapus saja. Ini mana sih? Nggak masuk kayak ini deh, flash disknya. Flashnya nggak masuk Bu. Mm-mm. Kalau masuk warna merah Bu. Oh, Iya, iya. ini tuh warna merah. Coba sebelahnya. Oke, dah, sudah. Ada Bu. Oke. Iya, kok muncul di sini ya? Jadi kalau di sini harus
Iya, error. Error nggak bisa dibuka, Mas. Iya, nggak bisa. Harus diketik aja, Mas. Kita. Cukup nih, Bu. Ya, 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 Bu. ya. Nanti kalau sudah selesai mengetik dan belajar merge-nya, ditulis untuk tugas presentasinya ya. Nah, sesuai pertanyaan yang disiapkan sama Ibu. Yaitu apa fungsi utamanya dari mail merge yang sebenarnya. Terus sebutkan cara kerja dokumen utama dan sumber data. Yang ketiga, contoh penggunaan dari fitur mail merge. Terus sebutkan manfaat dari membuat dokumen dengan fitur mail merge. Yang terakhir, tulis kesimpulannya dari apa yang kalian pelajari hari ini. Oke. Masih belum bisa. Ini bisa, Bu. Ini. Nah, terus langsung munculkan di. Ini. Ya, betul. Open. Oke. Ini centang sudah. Pastikan dekat centang dulu. Coba klik. Nah, klik lagi. Oke. Sudah. Nah, ini sudah muncul. Sini langsung edit. Sini. Ini nih, close. Fill. Nah, langsung insert. Nah, langsung bawahnya lagi. Itu close dulu. Nah, di enter aja, enter. Di enter bawahnya, ya. Terus munculkan lagi di sini lagi. Oh, yang alamat. Alamat. Oke, insert. Nah, setelah itu close, ya. Langsung lihat sini. Preview result. Preview result ini. Nah, preview result. Oke, sudah muncul. Nanti kalau mau lihat dari pertama atau ini, tinggal tombol navigasinya diketik. Kalau misalkan mau print, berarti sini finish merge. Print. Bisa sin email. Tapi kalau misalkan mau di printnya yang nomor pertama, berarti langsung klik sini. Nah, sini aja langsung pertama klik. Ini nih tombol yang depan ini close dulu. Mana, Bu? Yang depan sini. Ini? Ya, ini antara yang ini yang besar sama yang paling terakhir. Itu untuk memunculkan yang pertama dan yang terakhir. Oke. Ya, sudah sampai mana, Mas? Bisa? Bisa muncul? Coba. Ini close aja. Ya, coba sini klik. Ini klik sini. Ini sudah klik mailing dulu. Sini klik mailing. Select this again. Use. Cari data source-nya. Oke, itu. Oke. Langsung insert merge field. Ini. Langsung munculkan nama dulu. Nama, setelah itu enternya di bawah sini. Ini itu dulu di. Nah, ini sini. Enter. Nah, baru munculkan alamat. Nama. Oke. Ya, preview. Nah, ini tinggal maju mundur pakai navigasinya. Ya. Sudah tadi? Sudah sampai mana? Sudah. Sorry.
Kami juga banyak digunakan oleh banyak Sudah bisa, Mbak? Bisa. Sudah bisa memunculkannya, Mas? Sudah, Bu. Sudah. Oh. Kenapa? Oke. Iya, soalnya tadi ada yang memang akhirnya error. Ya. ada sih gitu. Hmm. Bentar, Mbak. Nah, caranya gimana? Tadi klik mailing dulu. Mailing. Nih. Oke, mailing. Select recipient. Sini. Nah, use and exiting list. Nah, cari data source-nya di mana? Vendor tadi. Data vendor, apa? Dan jangan lupa centangnya dipastikan sudah dicentang, pilih sheet-nya. Oke, langsung klik OK. Oh iya iya. Oke, langsung kalau setelah itu sisipkan field-nya. Insert match field. Nama. Nah, di bawah marketing manager itu langsung munculkan lagi field-nya. Oke, di bawah sini ada lagi. Nah. Bentar. Oh ini yang tadi lihat sendiri. Ini nanti di sini. Nah, di sini ini bisa disisipkan field. Ini kan salah. Ini di, nah, langsung sisipkan filenya lagi. Nama. Iya. Langsung preview result. Preview result mana? Nih. Ya. Muncul? Ya. Nanti kalau mau lihat nama-namanya di sini navigasinya. Iya Bu. Oke, iya. Iya. Ya, nanti misalkan suruh di print sini finish and merge. Di situ ada print, ada kirim email. Ya. Oke.
Ya. Ya, kepada Yateh aja diantar dulu. Di situ diantar. Oke, sisipkan fieldnya. Nama. Alamat alamat. Oke. Nah, ini kan di sini di bawah tadi ini ada nama ininya salah. Jadi ini bisa diganti langsung di drag ini. Ya, nanti dimunculkan pakai field lagi. Ya, jadi fieldnya itu bisa dimunculkan di mana saja sesuai nama yang akan dituju. Ini di delete. Nah, habis itu munculkan lagi fieldnya, coba. Yang dimunculkan apa di situ, nama apa? Mailing. Nah, munculkan fieldnya, nama. Ya, klik ya, kan ya, nama perusahaannya ya. Sudah? Ya. Udah ya, jadi bisa disisipkan di mana saja. Lima menit lagi. Terima kasih.
Jangan lupa dokumennya diedit, dirapihkan kanan, kiri, dipertebal dengan menu yang ada di Microsoft Word. Oke. Oke, sudah selesai? Oke. Sekarang kelompoknya yang sudah selesai untuk pengerjaan LKPD-nya bisa dipresentasikan ke depan. Coba Ibu minta kelompoknya Mas Arman. Ya, silakan kelompoknya ke depan. Ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang MyMath. Sebelumnya, kelompok kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Armansyah. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmad Afuni. Perkenalkan nama saya Nabila Sarah. Perkenalkan nama saya Rima Sukan. Baik, kami akan langsung ke jawabannya. Fungsi utama dari MailMerge adalah membantu dalam membuat dokumen dalam jumlah banyak dengan cepat dan efisien. Kedua, daripada membuat dokumen satu persatu, MailMerge memungkinkan pengguna untuk menggabungkan data source dengan dokumen utamanya. Buat sebutkan cara kerja dokumen utama dan sumber data. Cara kerja dokumen utama. Dokumen utama berisi teks dan elemen statis yang sama untuk dokumen yang digabungkan. Dokumen ini berfungsi sebagai dasar untuk membuat berbagai versi dokumen. Cara kerja dokumen sumber data, data source. Dokumen ini berfungsi sebagai basis data yang berisi informasinya akan dimasukkan ke dalam dokumen utama, seperti surat atau label. Dokumen ini terhubung dengan dokumen utama melalui proses MailMerge, memungkinkan kedua dokumen menyisipkan data sumber ke dalam dokumen utama. Oke. Cara kerja dokumen sumber data dokumen ini berfungsi sebagai basis data yang berisi informasi yang akan dimasukkan ke dalam dokumen utama, seperti surat atau label. Dokumen ini terhubung dengan dokumen utama melalui proses MailMerge, memungkinkan kedua dokumen menyisipkan data sumber ke dalam dokumen utama. Contoh penggunaan surat undangan, mengisi nama, sertifikat penghargaan atau ijazah. Manfaat dari MailMerge yaitu efisiensi, meminimalisir kesalahan dokumen, personalisasi, profesionalisme.
Kesimpulan dari Melmatch yang kami pelajari adalah Melmatch digunakan untuk mengefisiensi waktu untuk bisa mengirim atau membuat dokumen massal yang ditunjukkan dalam jumlah banyak. Fitur ini dapat membantu dalam berbagai situasi, terutama dalam bidang administrasi dan komunikasi. Hah? Sudah. Oke, terima kasih Mbak. Tepuk tangannya teman-teman. Silakan Ibu. Oke. Untuk yang selanjutnya, kelompoknya Mas Zangki. Oke. Silakan. Perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai Melmatch. Nah, yang pertama yaitu fungsi utama Melmatch. Fungsi utama Melmatch yaitu untuk mengotomatiskan proses pembuatan dan pengiriman dokumentasi massal yang dipersonalisasi, menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua yaitu cara kerja dokumen utama yang akan dibacakan oleh Diki. Cara kerja dokumen utama yaitu dokumen utama atau main dokumen adalah template yang berisi format surat atau dokumen yang tidak akan berubah, sedangkan dokumen sumber data atau data source berisi informasi yang akan disisipkan ke dalam dokumen utama. Proses penggabungan ini disebut Melmatch dan memungkinkan pembuatan banyak dokumen serupa dengan data yang berbeda. Untuk contoh penggunaan akan dibacakan oleh Dinda. Contoh penggunaan: surat penawaran barang dan invoice tagihan dan newsletter. Dan manfaat dari Melmatch akan dibacakan oleh Sintia. Manfaat dari Melmatch: 1. Efisiensi waktu. 2. Mengurangi kesalahan input dokumen. 3. Fleksibilitas dokumen. 4. Penyederhanaan proses. 5. Integrasi dengan sumber data. Dari penjelasan kelompok kami tadi dapat disimpulkan bahwa Melmatch tidak hanya menyederhanakan proses komunikasi massal, tetapi juga meningkatkan efektivitas komunikasi dengan memberikan sentuhan personal kepada setiap penerima. Melmatch menjadikan alat yang penting untuk berkomunikasi bisnis hingga keperluan administratif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas, Mbak. Tepuk tangannya. Keren ya. Hebat pokoknya. Oke. Kita ice breaking dulu sebentar boleh? Oke, ice breakingnya kita tepuk semangat dulu deh. Tepuk semangat. Semangat. Oke, coba sebelahnya pegang pundaknya. Sebelahnya, teman sebelahnya. Teman sebelahnya pegang pundaknya, dipegang. Oke, dipegang pundaknya. Sudah. Sekarang diremas sampai hilang capeknya. Sudah, hujan rintik-rintik. Pakai jari jempol boleh, hujan rintik-rintik. Oke, hujan rintik-rintik. Ya begini.
Pukul beduk. Sekarang gantian putar balik. Tangan di pundak temannya. Meremas. Meremas. Hujan rintik-rintik. Capek ya? Pegel? Pegel. Oke. Sampai hilang capeknya, tapi jangan sampai tertidur. Sudah? Pukul beduk? Jangan kencang-kencang, kasihan temennya. Sudah hilang capeknya? Sudah. Oke, terima kasih. Sekarang siapkan alat tulis. Sini Ibu mau kasih soal kuis ya. Nanti dijawab sesuai pertanyaan dan jawaban yang tepat. Oke, jangan lupa kasih nama. Geser, Mbak. Masih kurang? Oh, satu orang satu. Enggak, iya satu orang satu. Nih. Masih Mas satu. Oke. Jangan lupa kasih nama ya. Sudah? Silakan dikerjakan.
Ada yang nggak bawa pulpen? Bawa semua? Oh, nggak bawa. Lagi? Lagi?
Yang sudah boleh dikumpulkan. Sama yang hasil presentasi yang tadi ya, yang kelompok ya, dikumpulkan di meja. Oke, sini. Yang tugas kelompok di sini. Oke, terima kasih. Ini pulpennya, makasih. Ya, nggak apa-apa, diambil aja. Enggak lah, Ibu. Nggak apa-apa. Ambil. Makasih, Ibu. Nggak apa-apa, iya ambil. Oke, terima kasih.
Oke, sudah semua? Sudah. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang. Oke. Paham dengan apa yang disampaikan? Terima kasih, hebat anak ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kesimpulannya dari materi hari ini adalah bahwa Mailmatch adalah fitur yang sangat berguna dalam pengolahan dokumen, terutama dokumen massal yang ditujukan untuk ke banyak tujuan yang berbeda. Ya, terutama memungkinkan pembuatan dokumen menjadi lebih mudah, lebih efisiensi waktu, terus personalisasi, dan penggunaan untuk bisnis dan administrasi. Nanti semisal kita bekerja di bagian purchasing, ya, itu bagian purchasing itu nanti dia membuat surat penawaran, juga membuat surat pemesanan barang. Itu kalau bekerja di bagian purchasing. Begitu juga dengan yang bekerja di bagian administrasi perkantoran. Itu biasanya tugasnya membuat invoice, terus membuat dokumen, surat undangan rapat, juga surat undangan yang lainnya. Itu nanti dikirim ke via email biasanya. Tidak mungkin di print ya, karena setiap perusahaan itu memiliki vendor yang berbeda tempat. Ya, ada yang di luar Pulau Jawa, ada yang masih di satu Pulau Jawa, beda kota ya. Kalau masih satu kota mungkin masih bisa dikirim lewat alamat, sesuai alamat ya. Tapi kalau untuk sudah beda wilayah, dikirimnya via email. Nah, caranya itu karena ada data perusahaan vendor yang banyak, kita menggunakan Mailmatch ya. Itu kesimpulan materi hari ini. Oke. Untuk hasil pembelajarannya, penilaiannya yang kelompok. Oke. Penilaian kelompoknya masing-masing kelompok mempunyai kelebihan dan kekurangan. Insya Allah kekurangannya bisa ditutupi dengan belajar berikutnya. Berikutnya belajar lagi, dan belajar lagi. Oke. Untuk nilai kuis nanti Ibu share di grup ya. Nanti Ibu share di grup untuk hasil belajarnya. Kalau melihat dari praktek yang tadi dikerjakan, Ibu sudah bisa menilai sekian persen, 70% sudah menguasai ya untuk Mailmatch ini, karena memang mudah ya. Ya, karena memang mudah untuk dikerjakan. Untuk yang lainnya masih sedikit bingung, itu masih nanti bisa belajar lagi ya. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, mari kita tutup dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan Mas. Wa tawassaw
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kembali ke rumah masing-masing. Hati-hati di jalan ya. Oke. Tangan. Nggak apa-apa, ambil aja. Ya, diambil. Kita tes dulu ya. Oke. Iya, sama-sama. Iya, ambil aja nggak apa-apa. Iya, iya.